Ibrahim innaka Hamid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ilahi Rabbi, atas nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu, dan seluruh nikmat yang sejatinya tak mungkin kita bisa hitung satu persatu. Termasuk alhamdulillah nikmat dan izinnya lah hari ini, malam ini, pada saat malam libur kita bila berkumpul bersama dalam rangka thalibul ilmi meskipun secara virtual. Tak bosan saya sampaikan, mari kita seperti pesan yang saya terima dari guru saya bahwa perbanyaklah niat antum dalam setiap aktivitas termasuk dalam kajian ini. Mari kita niatkan dalam hati, semoga setiap upaya yang membawa kita berkumpul dalam kajian ini menjadi penggugur dosa dan pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga setiap niat yang ada di dalam hati, setiap lisan yang terucap, setiap goresan pena akan menambah pemahaman kita akan ilmunya Allah dan membuahkan pahala bagi kita semua yang ada di sini. Semoga kehadiran kita dapat menjadi amalan pemberat mizan kebaikan kita yang bisa kita pintakan kepada Allah untuk dikirimkan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun sudah tidak ada. Salawat serta salam mari kita limpahkan juga kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insan uswatun hasanah, sosok surito dalam parutan umat, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan semoga kepada kita semua seluruh umatnya yang mengharapkan syafaatnya ya yaumul akhir nanti. Sahabat filah yang dirahmati Allah, selaku pembawa acara, perkenankan saya Arifin Kashmir mengucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Musyafa dan tim yang telah berkenan melakukan kajian ini bersama kami dari Ukhuwah Pediatrik. Sebelum kita lanjut, kita bicara tentang adab kajian. Dalam permasalahan kajian, ada adab yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah peserta wajib menuliskan nama agar mudah dikenali. Yang kedua, peserta dalam hal ini wajib mematikan audio dalam saat kajian. Untuk peserta ahwat, wajib mematikan kamera atau tampilan video. Adapun pertanyaan dituliskan di kolom chat, insya Allah akan dibacakan oleh kami dari moderator pada saat sesi diskusi. Mohon pertanyaan yang disampaikan hanya yang terkait dengan tema kajian. Biasakan untuk menyimak, menulis, dan berusaha mengamalkan isi kajian. Adapun infak dapat disalurkan ke rekening BSI yang terlampir, dan konfirmasi infak dan info kajian dapat menghubungi nomor berikut. Bagi sahabat yang ingin berkontribusi, nomornya tercantum di layar. Adapun rekaman kajian Ukhuwah Pediatrik dapat disimak kembali melalui YouTube channel, yaitu youtube.com Ukhuwah Pediatrik. Dan info kajian dapat diikuti melalui nomor yang tercantum, yaitu 081977100202, atau melalui grup WhatsApp di kajian bit.ly kajian UP2. Alhamdulillah setelah sebelumnya kita bicara 2 kali pertemuan, yaitu pada saat 14 November tentang amal ma'ruf nahi munkar, lalu kita perdalam lagi dengan larangan-larangannya pada saat di tanggal 28 November 2021 kemarin. Hampir 1 bulan lamanya kita agak jauh ya. Hari ini kita bicara tentang bab yang baru, yaitu tentang amanah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat membawa kita pemahaman yang lebih luas tentang adab dalam konteksnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apakah Ustadz sudah ada di tempat? Oke. Ya, insya Allah siap. Cek. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, mohon izin Ustadz, kita mulai kajiannya. Ustadz kayak lagi lelah Ustadz. Enggak. Bisa safar kah Ustadz atau? Iya bisa. Suaranya jelas. Suaranya juga agak putus-putus Ustadz. Putus. Cek. Dari saya atau teman-teman juga ini ya, mengalami ini yang sama? Cek. Nah, ini lebih enak Ustadz. Sekarang udah enak? Ya, udah alhamdulillah Ustadz. Baik. Ya, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk melakukan kegiatan yang mulia ini, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat-Nya, sehingga nikmat ini akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan-tambahan kenikmatan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemuliaan kepada kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab yang sangat penting untuk kita semuanya. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bab ini menjelaskan tentang amanah. Ya. Beliau membuat babul amri bi'ada'il amanah. Bab yang menjelaskan tentang perintah menunaikan amanat. Amanat, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam bahasa berasal dari kata-kata aman. Aman itu dalam bahasa Arab bermakna ketenangan hati dan tidak adanya ketakutan. Hubungan antara makna bahasa ini dengan makna amanah dalam istilah adalah bahwa apabila seseorang menunaikan amanah dengan baik, maka dia akan menjadi tenang. Tidak ada ketakutan baginya. Baik. Ini amanah dari sisi bahasa, ya. Amanah dari sisi bahasa itu lawan dari khianat, dan asal dari kata amanah adalah dari kata aman. Ya, dan kita juga tahu ya bahwa aman itu adalah ketika hati seseorang tenang dan tidak ada ketakutan padanya. Baik. Secara istilah, amanah ini dipakai untuk menyebut dua hal. Secara istilah, amanah dipakai untuk menyebut dua hal. Yang pertama, amanah dipakai untuk menyebut sesuatu yang wajib kita jaga dan kita tunaikan. Untuk yang pertama, ya, istilah pertama atau makna pertama untuk amanah adalah sesuatu
yang wajib dijaga dan ditunaikan. Makna yang kedua untuk amanah adalah sifat orang yang menjaga dan menunaikan sesuatu yang diwajibkan kepadanya. Ya. Jadi yang satu objeknya, yang satu sifat orang yang menjaga dan menunaikan objek tersebut. Makanya kadang-kadang amanah dipakai untuk menyebut sifat seseorang. Orang ini Masya Allah amanah sekali. Maksudnya orang ini punya sifat yang amanah. Ya, orang ini punya sifat amanah. Sifat amanah itu bagaimana? Ya, ketika seseorang benar-benar menjaga sesuatu yang diamanahkan kepadanya, dititipkan kepadanya, dan dia menunaikan sesuatu tersebut dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang amanah dipakai untuk menyebut objek yang harus dijaga dan ditunaikan. Misalnya, ketika seseorang mengatakan, saya titipi HP sebentar ya, ini amanah. Saya titipi HP sebentar ya, ini amanah. Atau, mohon sampaikan amanah ini kepada si fulan. Ini bukan sifat, tapi objek. Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Objek amanah atau amanah kalau digunakan untuk menyebut suatu objek, maka objeknya ini banyak sekali. Ada objek yang bersifat fisik, ada yang bersifat non fisik, ya, atau objek yang kasat mata atau tidak kasat mata, ya. Seperti misalnya kalau yang kasat mata ya, titipan. Barang titipan itu sesuatu yang kasat mata. Saya nitip ini, nitip buku, nitip uang, nitip sandal. Itu amanah dan kasat mata. Ya, ada amanah yang tidak kasat mata atau bukan fisik. Seperti misalnya apa? Amanah pembicaraan. Ketika kita berada dalam suatu majelis, ya, maka amanah majelis itu harus dijaga. Jangan sampai keluar. Itu amanah yang bersifat non-fisik atau tidak kasat mata. Begitu pula dengan ilmu. Ilmu yang sampai kepada kita adalah amanah. Ilmu tidak ada fisiknya. Ilmu tidak kasat mata. Ya. Kemudian amanah, ada yang bersifat duniawi. Ada yang bersifat ukhrawi. Ya. Bersifat duniawi, ada yang bersifat ukhrawi. Bersifat duniawi misalnya, ya, seperti titipan sesuatu. Misalnya kita nitip uang. Ini bersifat duniawi. Disebut amanah. Uang itu amanah yang harus dikembalikan atau diberikan kepada orang lain. Ada yang bersifat ukhrawi, bersifat akhirat. Seperti misalnya kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah. Ya. Maka cakupan amanah itu sangat luas sekali. Ya. Cakupan amanah yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang harus kita jaga dan kita tunaikan itu sangat luas sekali, ya. Seperti misalnya barang pinjaman itu amanah. Ketika kita minjam barang, maka itu menjadi amanah yang harus kita jaga. Kita harus menggunakan barang yang kita pinjam dari teman atau dari orang lain dengan baik. Tidak boleh kita menggunakannya dengan cara yang tidak baik. Kemudian barang yang kita sewa, kita menyewa barang, itu amanah. Harus kita jaga barang sewa tersebut dengan
dengan baik. Tidak boleh kita menggunakannya dengan semena-mena, tanpa aturan. Contohnya lagi seperti kedudukan, kekuasaan. Sebagai seorang presiden, ya kedudukan presiden ini amanah yang harus kita jaga dengan baik. Kita tunaikan amanah tersebut dengan baik. Kewajiban sebagai seorang presiden harus dilakukan dengan sebaik-baik. Jangan sampai pilih kasih kepada rakyatnya. Jangan sampai menjerumuskan rakyat ke dalam perbuatan-perbuatan dosa, kesyirikan, dan seterusnya. Itu amanah. Jangan sampai memperkaya diri, jangan sampai korupsi, itu amanah. Ya. Begitu pula dengan kekuasaan yang khusus, ya misalnya seseorang dijadikan sebagai wali anak yatim, seseorang dijadikan sebagai nazir wakaf, itu amanah, ya bersifat khusus. Apabila seorang mempunyai tanggung jawab keluarga, ya sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga, dia adalah seorang yang amin, ya dia orang yang punya amanah. Keluarganya harus diperhatikan dengan baik, dicukupi kebutuhan lahir batinnya, kebutuhan pendidikannya. Amanah bisa berupa, tadi saya sudah singgung, semua yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Itu amanah. Sehingga sholat 5 waktu itu amanah yang Allah bebankan kepada kita. Kalau kita wajib berzakat, maka zakat itu amanah yang Allah bebankan kepada kita. Kalau kita wajib berhaji, maka haji itu amanah. Semua kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, maka itu adalah amanah yang harus kita jaga dan kita tunaikan. Amanah bisa berupa sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau ada pada seseorang dan orang tersebut tidak ingin ada orang lain yang mengetahuinya. Itu juga masuk amanah. Misalnya ada orang ngobrol kepada kita, Afwan, anak ingin ngomong ke antum. Mohon maaf, saya ingin curhat ini, tapi jangan sampai ini sampai ke orang lain. Jangan sampai bocor. Maka ini amanah. Ya. Orang tersebut akan menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Maka orang yang mendengarnya ketika sudah sepakat untuk tidak mengabarkan kepada orang lain, dia mendapatkan amanah untuk menjaga sesuatu yang ada pada orang tersebut. Tidak boleh dikabarkan kepada yang lainnya. Ini bisa berupa perbuatan dia, bisa berupa sifat-sifat yang ada pada dia, bisa berupa masalah yang ada pada dia, dan seterusnya. Ya, begitu pula suami istri. Suami istri itu, ya, ada amanah yang terjadi di antara keduanya. Hubungan ranjang tidak boleh diceritakan kepada orang lain, itu amanah. Ya, masalah-masalah antara keduanya itu amanah. Jangan sampai diceritakan kepada yang lainnya, yang akhirnya malah menjadikan nama baik keluarga tersebut menjadi tercoreng. Ya, ini amanah yang berkaitan dengan objek. Ya. Objek yang harus dijaga dan ditunaikan itu disebut sebagai amanah. Amanah juga bisa disebut untuk menyebut sifat. Ya. Amanah juga bisa digunakan untuk menyebut sifat. Sifat amanah. Kebalikan sifat amanah ini adalah khianat. Orang yang sifatnya amanah adalah orang yang bisa menjaga titipan, menunaikan kewajiban yang diwajibkan kepada dia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam
bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan banyak dalil. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada orang yang berhak dengannya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian. Apa perintahnya? Perintahnya adalah menunaikan amanat kepada orang yang berhak dengannya. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'murukum, memerintahkan kepada kalian. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Sehingga menunaikan amanah kepada orang yang berhak dengannya adalah kewajiban. Dan sesuatu yang wajib itu sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam hadits qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba bertaqarrub kepadaku. Bertaqarrub artinya mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Maksudnya adalah bahwa semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semuanya untuk menunaikan amanat, itu menunjukkan bahwa perbuatan atau amalan menunaikan amanat merupakan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal." Sungguh kami telah menawarkan amanah. Amanah di sini bermakna kewajiban. Amanah di sini bermakna kewajiban. Ya. Kewajiban yang dibebankan kepada seseorang. Sungguh kami telah menawarkan amanah, kewajiban syariat, 'alas samawat, kepada langit yang jumlahnya banyak, wal ard, dan kepada bumi, wal jibal, dan kepada gunung-gunung, fa'abaina ayyahmilnaha, tapi mereka semuanya menolak untuk menerimanya. Wa ashfaqna minha, dan mereka takut tidak bisa menunaikan amanah tersebut dengan baik. Ya. Jadi langit, bumi, dan gunung-gunung, ya, mereka takut menerima amanah, yaitu kewajiban syariat. Khawatir kalau mereka tidak bisa menunaikan kewajiban tersebut dengan baik. Wa hamalahal insan, dan akhirnya amanah tersebut dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu banyak kezalimannya dan banyak jahilnya, banyak tidak tahunya. Ayat ini menunjukkan bahwa amanah itu sesuatu yang berat untuk diterima. Makanya langit, bumi,
pegunungan, ya, tidak mau memikul amanah tersebut yang berupa kewajiban-kewajiban syariat. Tapi akhirnya amanah tersebut diterima oleh manusia. Kenapa manusia menerimanya? Karena ketidaktahuan mereka. Ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat manusia zaluman, yaitu orang yang banyak zalimnya, jahula, dan orang yang banyak jahilnya. Ini adalah tabiat dasar manusia. Ini adalah tabiat dasar manusia. Akan tetapi, tabiat ini bisa menjadi hilang atau menjadi berkurang dengan iman seseorang. Ketika seseorang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya. Dan dengan hidayah tersebut, maka kezaliman dia akan hilang atau paling tidak berkurang. Begitu pula kejahilan dia. Makanya seorang yang mukmin itu dikecualikan dari ayat ini, ya. Dikecualikan dari kata-kata innahu kana zaluman jahula, atau dikeluarkan dari ayat ini karena keimanan dia. Jadi orang yang beriman, semakin tinggi keimanannya, maka semakin kecil kezalimannya dan semakin sedikit kejahilannya. Semakin tipis iman seseorang, maka semakin besar kezaliman dia. Dan semakin dekat dia kepada kejahilan, ya, atau semakin banyak kejahilan. Baik. Dalil yang berikutnya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayatul munafiqi thalath. Tanda munafik atau tanda-tanda kemunafikan seseorang itu ada 3. Ya, tanda-tanda munafikan seseorang itu ada 3. Yang dimaksud dengan tanda-tanda di sini adalah tanda-tanda yang zahirah, tanda-tanda yang jelas, tanda-tanda yang bisa dilihat oleh siapapun. Dan tanda kemunafikan itu bukan hanya tanda yang jelas. Ada tanda-tanda yang samar. Tapi tanda-tanda yang samar tersebut hanya diketahui oleh orang yang diberikan firasat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Ya. Jadi firasat itu benar adanya. Seorang mukmin itu firasatnya biasanya tepat, ya, karena keimanan dia. Keimanan seseorang bisa menjadikan dia punya firasat yang kuat, karena iman itu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang imannya kuat, dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Itulah firasat. Dan kemunafikan orang lain itu ada tanda-tandanya. Tanda itu ada yang jelas dilihat oleh semua orang, ada yang samar hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang punya firasat yang kuat ini. Yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah tanda-tanda yang jelas.
bisa dilihat oleh siapa. Tanda kemunafikan ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzab. Apabila dia berbicara maka dia bohong. Apabila dia berbicara dia bohong. Dan harus dibedakan jemaah antara berbohong dengan salah. Ada orang salah berbicara atau salah perkiraan. Dia menyampaikan dengan perhitungan-perhitungan tertentu, tapi ternyata perhitungan itu meleset. Orang yang seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai orang yang berdusta. Orang yang berdusta itu orang yang dia mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah dusta. Dia sudah tahu bahwa sebenarnya itu seperti ini. Tapi dia mengabarkan seperti itu. Ya. Sebenarnya yang melakukan A. Dia mengabarkan yang melakukan itu B. Sebenarnya yang benar demikian. Dia mengabarkan yang benar tidak demikian. Itu orang yang dusta. Adapun orang yang berbicara, kemudian dia salah perkiraan. Maka ini dikatakan dia salah, bukan dusta. Begitu pula apabila diingatannya, dalam ingatannya atau dalam anggapannya, dia tidak sesuai kenyataan. Kemudian dia mengabarkan sesuai dengan ingatan atau anggapan. Maka di sini tidak bisa dikatakan sebagai dusta. Tapi kita katakan dia salah. Ya. Jadi harus dibedakan antara salah dalam ucapan dengan kedustaan. Baik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf. Kemunafikan atau tanda kemunafikan yang kedua adalah apabila seseorang kan janji, dia tidak tepati. Dia tidak tepati janji itu. Kalau kita lihat ada orang sering berjanji, tapi ternyata dia tidak menepati janjinya, orang itu ada tanda kemunafikan. Semakin banyak tanda-tanda itu, semakin jelas kemunafikan. Wa idza tumina khan. Yang ketiga, apabila dia dipercaya, apabila dia diberi kepercayaan, dia berkhianat. Ini yang diinginkan oleh muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari hadis ini. Bahwa ketika seseorang tidak menunaikan atau tidak menjaga amanahnya, maka dia punya tanda-tanda kemunafikan pada dirinya. Dan ini sangat mengerikan. Munafik adalah orang yang menyembunyikan keburukan dan menampakkan kebaikan. Orang yang menyembunyikan keburukan dan menampakkan kebaikan. Kemunafikan yang paling parah adalah ketika seseorang menyembunyikan kekufuran dan dia menampakkan keislaman. Dan ini biasanya terjadi ketika Islam menjadi kuat. Ketika Islam kuat, maka orang-orang tidak berani menampakkan kekufurannya.
Sehingga banyak orang-orang yang pura-pura untuk menyelamatkan diri. Padahal sebenarnya hatinya masih kufur. Sebenarnya dia musuh Islam. Tapi dia tidak berani menampakkan karena dia melihat Islamnya kuat. Dia khawatir kalau dia menampakkan kekufuran, maka dia akan celaka. Berbeda ketika Islam lemah, maka kemunafikan akan semakin hilang. Karena dia akan bebas menampakkan keburukannya. Munafik ini masuk di dalamnya zindiq. Ya. Zindiq ini istilah lain dipakai oleh para ulama untuk menyebut mereka yang munafik tapi menampakkan kemunafikannya dengan wajah yang indah atau menampakkan keburukan yang ada di hatinya dengan wajah yang indah. Jadi dia melegalkan keburukan dengan retorika-retorika yang menarik. Mereka sering disebut oleh para ulama sebagai zindiq. Zindiq itu ada munafiknya. Dia menyembunyikan keburukan yang ada di dalam hatinya. Menampakkan kebaikan ya dengan lisannya. Tapi di balik kebaikan tersebut, di balik kata-kata yang baik tersebut, dia menginginkan keburukan. Ya, seperti di zaman ini orang-orang liberal, ya, jaringan iblis, jaringan Islam liberal. Banyak dari mereka yang masuk dalam kategori zindiq karena mereka menampakkan kekufuran dengan wajah-wajah yang indah, dengan retorika-retorika yang bagus. Sehingga orang-orang yang jahil mereka menjadi terkecoh dengan retorika mereka yang indah tersebut. Baik. Intinya dari hadis ini, Imam Nawawi rahimahullah taala ingin menyampaikan kepada kita bahwa amanah itu harus dijaga. Jangan sampai kita mengkhianati amanah. Karena mengkhianati amanah adalah tanda kemunafikan. Yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah tanda-tanda kemunafikan yang amali. Ya. Tanda-tanda kemunafikan yang amali. Ini perbuatan kemunafikan. Ya. Perbuatan yang menunjukkan kemunafikan. Dan ini berbeda dengan kemunafikan yang i'tiqadi. Kemunafikan yang ranahnya adalah akidah. Kemunafikan yang amali ya itu bisa menyampaikan ke kemunafikan yang i'tiqadi. Dan kalau sudah sampai pada derajat kemunafikan yang ranahnya akidah, maka seseorang menjadi keluar dari Islamnya. Dan kemunafikan yang amali sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini bisa menyampaikan seseorang kepada kemunafikan yang masuknya ke ranah akidah. Dan itu sangat berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan 3 sifat ini agar kita menjauhi sifat-sifat ini. Karena kalau sifat ini semakin banyak pada kita, maka na'udzubillah min dzalik, kita akan semakin dekat kepada kemunafikan yang ranahnya adalah akidah. Kemudian di antara tujuannya ya
tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini adalah agar kita berhati-hati dengan orang-orang yang punya sifat-sifat seperti ini. Kalau kita sudah tahu orangnya sering berbohong, orangnya sering menyelisih janjinya, orangnya sering berkhianat, maka kita harus berhati-hati. Karena orang-orang yang demikian akan banyak merugikan kita. Orang-orang yang demikian bisa menularkan sifat buruknya kepada kita. Maka kita harus jaga jarak. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa tahu bahwa apabila ada orang yang sebaliknya, maka itu menunjukkan keimanannya tinggi. Apabila dia seorang Muslim. Kalau misalnya kita melihat ada orang ketika berbicara, ya, tidak pernah berbohong, ketika berjanji tidak pernah menyelisih, ketika dipercaya dia menjaga kepercayaan itu dengan baik, ya. Maka apabila dia seorang Muslim, berarti keimanannya sangat tinggi. Orang-orang yang demikian harus kita dekati. Ini termasuk di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Nabi Muhammad SAW ini. Baik. Kemudian di dalam riwayat lain disebutkan, wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia puasa, salat, dan menganggap bahwa dirinya seorang Muslim, tetap ya dikatakan bahwa dia adalah orang-orang yang terdapat tanda-tanda kemunafikan padanya. Baik. Dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan tentang perintah menjaga dan menunaikan amanah adalah hadis dari Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain. Telah menyampaikan hadis kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan 2 hadis kepada kami. Qad ra'aitu ahadahuma. Aku telah melihat salah satu dari kedua hadis itu. Wa ana antadhirul akhar. Dan aku sekarang sedang menanti hadis yang kedua. Ya, maksudnya Hudzaifah Ibnul Yaman telah melihat bukti dari hadis yang pertama. Bukti kebenaran dari hadis yang pertama telah tampaknya di hadapan beliau. Sedangkan bukti hadis yang kedua beliau belum melihatnya, makanya beliau menunggunya. Karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin meleset, tidak mungkin salah, tidak mungkin tidak sesuai kenyataan. Makanya beliau menunggu yang kedua. Haddatsana annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis yang pertama kepada kami. Isinya bahwa amanah itu akan diturunkan kepada hati para lelaki. Maksudnya lelaki di sini ya semua orang. Disebutkan lelaki karena mereka yang paling menonjol. Intinya amanah itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke hati orang-orang. Tsumma nazala al-Qur'anu fa'alimu minal Qur'an. Kemudian setelah itu turunlah Al-Qur'an. Sehingga mereka mengetahui isi Al-Qur'an. Wa 'alimu minas sunnah. Mereka juga akhirnya tahu sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma haddatsana an raf'il amanah. Thumma haddatsana
an raf'il amanah. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami hadis yang kedua, yaitu tentang diangkatnya amanah. Ini yang ditunggu oleh Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Faqala yanamu ar-rajulu an-naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, nantinya akan ada orang yang tidur. Di dalam tidurnya tersebut, amanah diangkat dari hatinya. Fayadhallu atharuha mithlal waqti. Sehingga pengaruh dari amanah tersebut, ya, itu seperti titik-titik dalam hatinya. Pengaruhnya menjadi kecil. Hanya berupa bintik-bintik dalam hatinya. Ada amanah tapi sangat sedikit sekali. Tsumma yanamun naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi. Kemudian orang ini tidur lagi. Di dalam tidurnya tersebut, amanah benar-benar diangkat dari hatinya. Benar-benar diangkat dari hatinya. Fayadhallu atharuha mithl athar al-majl. Maka pengaruh dari amanah tersebut itu seperti pengaruh bekas lepuhan, ya. Pengaruh bekas lepuhan. Disebutkan di sini kajamrin dahrajtahu ala rijlik. Seperti bara api yang engkau gendingkan ke kakimu. Fanafita. Sehingga dia melepuh, ya. Fatarahu muntabira wa laysa fihi syai'. Kemudian ketika melepuh, ya, maka engkau melihat dia menjadi mengembung padahal tidak ada sesuatu pun di dalamnya. Thumma akhadha hasatan fadahrajaha ala rijlih. Kemudian beliau mengambil kerikil dan menggelindingkan kerikil tersebut ke kakinya, ke atas kakinya. Fayusbihun nasu yatabaya'un. Kemudian setelah itu mereka saling berjual beli. Ya, setelah amanah diangkat dari hatinya, ya, orang-orang berjual beli. Fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Maka nyaris tidak ada seorang pun yang menunaikan amanahnya atau menjaga amanahnya. Hatta yuqal, sampai-sampai, ya, saking sedikitnya amanah, sampai-sampai dikatakan inna fil qaumi au inna fi bani fulan rajulan amina. Sesungguhnya di bani fulan ada seorang yang benar-benar amanah. Saking sedikitnya amanah di waktu itu, sampai-sampai, ya, orang yang amanah itu sangat terkenal sekali. Hatta yuqala lirrajuli ma ajladah, ma adhrafah, ma a'qalah. Sampai-sampai orang tersebut, ya, disebut-sebut sebagai orang yang sangat penyabar sekali karena amanahnya. Orang tersebut sangat cerdik sekali karena amanahnya. Orang tersebut sangat dewasa sekali karena amanahnya. Wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Padahal di dalam hatinya tidak ada, ya, keimanan. Walaupun hanya seberat biji sawi. Padahal imannya itu tipis sekali, ya. Bahkan tidak ada iman di sini. Wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Padahal di dalam hatinya tidak ada keimanannya. Itu pun disebut-sebut sebagai orang yang sangat amanah. Saking sedikitnya amanah di masa itu. Walaqad ata alayya zaman. Wa ma ubali ayyukum bay'tu.
kata Hudzaifah ibnul Yaman, telah datang kepadaku suatu zaman yang aku tidak peduli dengan siapapun aku berjual beli. La in kana musliman la yaruddannahu alayya dinahu. Apabila orang yang aku ajak untuk berjual beli tersebut adalah seorang muslim, maka maka agamanya akan mengembalikannya kepadaku. Wala in kana nasraniyan aw yahudiyan la yaruddannahu alayya sa'ih. Kalau dia seorang Nasrani atau seorang Yahudi, maka penguasanya yang akan mengembalikannya kepadaku. Wa ammal yaum fama kuntu ubayyi'u minkum illa fulanan wa fulana. Adapun hari ini, maka aku tidak berani untuk berjual beli atau untuk ubayyi', ya, maka aku tidak berani berjual beli kecuali dengan si fulan dan si fulan. Ya, ini dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau melihat, ya, di zaman beliau amanah sudah tipis. Amanah sudah lemah. Apalagi kalau beliau melihat zaman kita. Di zaman beliau saja beliau katakan seperti ini. Allahul musta'an. Baik. Hadis ini, ya, menunjukkan, ya, bahwa sifat amanah itu sifat yang sangat penting. Sifat yang harusnya ada pada setiap dari kita. Karena sifat amanah inilah yang akan menyelamatkan kita sebagai pribadi dan juga menyelamatkan masyarakat dari keburukan-keburukan. Coba bayangkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau semua orang itu bisa amanah. Dia membeli, amanah dalam membeli. Menjual, amanah dalam menjual. Kalau dia menjadi penguasa, amanah sebagai penguasa. Dia menjadi rakyatnya, maka dia amanah sebagai rakyat. Coba bayangkan kalau keadaannya seperti itu. Betapa berkahnya negeri yang keadaannya seperti itu. Lalu bayangkan ketika tidak ada amanah. Atau amanah menjadi sangat-sangat tipis sekali, sangat-sangat lemah sekali, sangat sedikit. Orang yang beli tidak amanah dalam membelinya. Dia bilangnya beli satu padahal yang diambil dua. Orang yang menjual dia tidak amanah dalam menjualnya. Barangnya sepertinya jelek, dia katakan bagus. Barangnya ada aibnya, dia bilang tidak ada aibnya. Sebenarnya dia ngambilnya dari tempat yang tidak disukai oleh orang, dia bilang ini dari tempat yang sangat disukai oleh orang-orang. Sebenarnya dia ngambilnya barang tersebut dari barang-barang curian, dia tidak sampaikan itu kepada pembeli. Bayangkan apabila penguasa tidak amanah. Begitu pula rakyatnya tidak amanah. Betapa beratnya orang-orang yang ada di negeri tersebut. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, mari kita mulai menumbuhkan sifat amanah pada diri masing-masing. Setiap dari kita punya amanah. Ya, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini amanah. Harus kita jaga.
kita gunakan untuk kebaikan. Kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita itu amanah. Salat 5 waktu Allah wajibkan kepada kita, itu amanah. Maka tunaikan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum laki-laki yang sudah baligh untuk sholat di masjid, maka tunaikan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Begitu pula kewajiban-kewajiban yang lain. Kita tunaikan semua amanah yang Allah titipkan kepada kita. Kita juga menunaikan amanah-amanah yang terjadi atau yang datang karena hubungan kita dengan orang lain. Baik, hadis yang berikutnya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah tentang perintah untuk menjaga amanah. Ya, hadis yang panjang yang menjelaskan tentang bahwa nantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan syafaat uzma kepada semua yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hisabnya bisa dipercepat. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini, ya saya tidak bisa baca semuanya karena sangat panjang ya. Saya hanya menyebutkan yang diinginkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dari hadis ini. Di dalam hadis ini dari sahabat Hudzaifah dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma disebutkan wa tursalul amanatu warrahim fayaqumani jambatay sirat yaminan wa shimalan. Ketika orang-orang sudah mulai berjalan untuk melewati jembatan atau as-sirat yang ada di atas neraka. Maka sebelum jembatan tersebut atau di kanan kiri jembatan itu, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan amanah dan mengirimkan rahim. Rahim adalah tali kekerabatan. Rahim, ya, tali kekerabatan. Ini dijadikan sesuatu yang punya fisik ketika itu. Ya, ini kekuasaan Allah. Ya. Amanah dijadikan sesuatu yang bersifat fisik. Rahim atau kerabatan juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang bersifat fisik. Allah mengutus keduanya dan keduanya berdiri di kanan kiri sirat. Ya, berdiri di kanan kiri sirat. Apa tugas dari amanah dan rahim ini atau tali kekerabatan? Tugasnya, ya, amanah akan menyelamatkan orang-orang yang amanah ketika di dunia. Dan dia akan membahayakan orang-orang yang selalu berkhianat. Dia akan mencegah atau menghalangi orang-orang yang berkhianat. Sedangkan rahim, ya, tugasnya adalah membantu atau membolehkan orang-orang yang menjaga tali kekerabatannya dan mencegah atau menghalangi orang-orang yang memutus tali kekerabatannya. Ini menunjukkan, ya, bahayanya kita meninggalkan sifat amanah atau tidak menunaikan amanah yang diwajibkan kepada kita. Hadis ini juga menunjukkan bahayanya kita memutus tali kekerabatan dan wajibnya kita menjaga
tali kekerabatan. Karena sirat ini adalah jembatan yang ada di atas neraka. Nantinya semuanya, ya semua orang dan semua jin akan melewati jembatan ini. Yang melewati jembatan ini nantinya akan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang tidak bisa melewati jembatan ini, maka dia akan jatuh ke neraka. Ya, dan termasuk di antara penghalang seseorang masuk atau termasuk di antara penghalang seseorang bisa melewati jembatan ini adalah amanah dan rahim. Orang yang tidak amanah, dia tidak bisa melewati jembatan ini. Orang yang tidak menjaga tali kekerabatannya juga tidak bisa melewati jembatan ini, ya, dan ini ancamannya. Na'udzubillahi min dzalik, ya, jangan sampai kita tidak menjaga amanah-amanah yang dibebankan kepada kita, tidak menunaikan amanah-amanah yang dititipkan kepada kita, dan jangan sampai kita memutus tali kekerabatan. Baik. Yang berikutnya juga, ya, hadis yang sangat panjang, ya. Ini cerita tentang kisah Az-Zubair ibn al-Awwam, ya. Az-Zubair ibn al-Awwam ini dulu ketika wafat, ya, beliau mempunyai banyak sekali harta. Dan Az-Zubair ibn al-Awwam, ya, di masa hidupnya adalah orang yang sangat amanah sekali. Beliau biasa dititipi orang-orang harta, ya. Dititipi harta. Kenapa? Orang-orang itu percaya kepada Az-Zubair ibn al-Awwam, ya, karena keamanahan beliau yang sangat tinggi. Beliau sangat amanah sekali. Di akhir hayatnya, ya, beliau khawatir nantinya amanah-amanah tersebut tidak bisa ditunaikan oleh beliau. Dan setiap orang yang nitip sesuatu, ya, nitip harta kepada beliau, maka beliau selalu menganggapnya sebagai atau mengubah akadnya sebagai akad utang piutang. Kenapa? Karena beliau ingin benar-benar menunaikan atau mengembalikan harta tersebut. Khawatir nanti barangnya hilang kalau itu sebagai titipan, dan Az-Zubair ibn al-Awwam tidak bersalah dalam menjaganya, maka ketika rusak barang tersebut tidak harus diganti oleh Az-Zubair ibn al-Awwam. Maka setiap ada orang yang ingin nitip harta, Az-Zubair selalu mengatakan, itu hutangku, itu hutangku, itu hutangku. Dijadikan sebagai hutang, ya, agar barang yang dititipkan tersebut benar-benar bisa terjaga, ya, dan akhirnya dikembalikan oleh Az-Zubair ibn al-Awwam. Di akhir hidupnya, ya, beliau merasa terbebani dengan banyaknya utang piutang itu. Maka akhirnya beliau berwasiat kepada anaknya yang bernama Abdullah ibn Zubair, ya, untuk menunaikan semua hutang-hutang yang dulunya sebenarnya adalah titipan. Sebagaimana Az-Zubair sangat amanah, Abdullah ibn Zubair anaknya pun sangat amanah, ya, dalam menunaikan hutang-hutang tersebut. Dan akhirnya Abdullah ibn Zubair, ya, membayar semua hutangnya Az-Zubair ibn al-Awwam. Padahal hutangnya ketika itu sangat banyak sekali. Di sini disebutkan hutangnya sampai 1.200.000 dirham. Ya, 1.200.000 dirham. Ya, ini disebutkan di sini. Afwan, bukan 1 juta, ya, malah 2 juta.
alfai alfin wa mi'ati alf. Hutangnya sampai 2.200.000 dirham. Tapi ternyata Zubair ibn Awam ini tidak meninggalkan uang. Yang beliau tinggalkan adalah tanah. Beliau meninggalkan banyak tanah. Akhirnya tanah-tanah tersebut dijual untuk menutup hutangnya ini. Tapi subhanallah, setelah yang tampak dari orang-orang yang dekat, hutangnya semuanya ditutup oleh anaknya Abdullah ibn Zubair, ahli warisnya mengatakan, sudah, kalau ini kan sudah dibayar semuanya, ayo kita bagi. Maka Abdullah ibn Zubair saking amanahnya, dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan membaginya sampai aku umumkan kepada orang-orang tentang masalah hutang dari bapakku Az-Zubair ibn Awam sampai 4 tahun. Ya. Jadi setiap haji, Abdullah ibn Zubair mengumumkan kepada orang-orang, ayo siapa yang punya piutang dan dititipkan kepada Az-Zubair ibn Awam. Selalu seperti itu sampai 4 tahun. Setelah berlalu 4 tahun, ya baru Abdullah ibn Zubair mau membagi harta waris itu. Ternyata setelah dihitung, harta yang ditinggalkan oleh Az-Zubair ini sangat banyak sekali. Disebutkan di sini, fajami'u malihi khamsuna alfa alfin wa mi'ata alf. Ini 50.200.000 dirham. Ini didapatkan dari penjualan tanah-tanahnya. 50.200.000 dirham. Nah, ini ya harta yang sangat banyak ketika itu. Zubair disebutkan di sini, beliau ya seorang yang melakukan poligami. Wa kana liz-Zubairi arba'u niswah. Zubair bin Al-Awwam ini punya 4 istri. Setiap istrinya itu mendapatkan bagian alfu alfin wa mi'ata alf. 1.200.000 dirham. Setiap istrinya. Ya. Berarti yang untuk istrinya saja ada 4.800.000 dirham. Dan yang lainnya ya untuk ahli waris yang lainnya, untuk anak-anaknya. Ya ada 50.200.000 dirham. Dan kisah ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Ya ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala sebagai contoh ya bagaimana sangat amanahnya orang-orang di zaman itu ya. Maka harusnya kita juga demikian ya, menjaga amanah dengan sebaik mungkin. Dengan menjaga amanah sebaik mungkin seseorang akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang benar-benar amanah dalam menjaga kewajiban kita, menjaga harta-harta yang dititipkan kepada kita dan bisa menunaikannya dengan sebaik mungkin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang benar, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, maka itu dari diri Ana sendiri dan dari syaitan, dan Allah Subhanahu wa taala bebas dari kesalahan tersebut. Allah taala alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ya, Masya Allah Ustaz. Jazakallah khair. Hari ini kita sudah dibahaskan tentang bab amanah. Dalam hal ini tadi Ustaz sudah menjelaskan tentang istilah amanah yang digunakan untuk dua hal, objek dan sifat. Lalu tentang eh, objek amanah itu ada yang fisik dan non fisik, dunia objek amanah juga ada yang dunia dan ukhrawi. Ada dua dalil yang disampaikan dalam Quran yaitu An-Nisa ayat 58 dan Al-Ahzab ayat 72. Ustaz mohon izin ada beberapa pertanyaan yang disampaikan, boleh dilanjutkan dengan sesi diskusi Ustaz? Ya, silakan. Pertanyaan pertama dari sahabat kita, Willy Pandu Ustaz. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Ustaz, apakah hukum menolak amanah berupa jabatan struktural yang ingin dibebankan kepada seorang atasan? Jazakallah khair. Baik. Iya, menerima amanah ya itu bukan kewajiban. Ya. Menerima amanah itu bukan kewajiban. Pada asalnya seperti itu. Sehingga apabila ada orang ingin membebankan amanah kepada kita, ya kita boleh menolaknya. Dan ini ya banyak dilakukan oleh para imam. Banyak imam-imam yang menolak amanah qadha, ya. Seperti Imam Abu Hanifah, beliau pernah sampai melarikan diri. Kenapa? Karena khawatir tidak bisa menunaikan amanah sebagai hakim dengan baik. Ya qadha itu untuk qadhi, ya qadha itu memberikan keputusan-keputusan kepada orang-orang yang punya masalah, ya. Di zaman kita ya seperti hakim-hakim itu. Beliau karena terkenal ya sebagai ahli fikih, maka raja ketika itu atau penguasa ketika itu ingin menjadikannya sebagai qadhi, sebagai hakim. Tapi beliau merasa khawatir, ya, takut, ya itulah ketakwaan beliau. Beliau merasa itu tidak pantas bagi beliau dan beliau takut apabila nantinya tidak bisa menunaikan amanah tersebut dengan baik. Dan akhirnya beliau melarikan diri, ya, bersembunyi agar tidak dijadikan sebagai qadhi. Begitu pula dengan beberapa ulama yang lain. Ya. Ada banyak dari mereka yang tidak ingin dibebani amanah karena menurut mereka ya itu sangat berat dan mereka sangat khawatir tidak bisa menunaikan amanah tersebut dengan baik. Intinya hukum asal menerima amanah itu tidak wajib sehingga seseorang boleh menolak apabila diberikan atau dibebani amanah. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hukum asal ini bisa berubah. Ya, hukum asal ini bisa berubah. Kalau misalnya dia tahu tidak ada orang yang pantas menerima amanah tersebut kecuali dia. Dia tahu hal tersebut. Dan apabila dia tidak menerima amanah tersebut, maka kerusakan yang besar akan terjadi. Maka dalam keadaan yang seperti ini, dia wajib menerima amanah itu. Ya, dia wajib menerima amanah itu. Karena kalau tidak demikian, maka kerusakan besar akan terjadi. Padahal dia bisa untuk menunaikan amanah tersebut. Dan tidak ada orang lain yang bisa menunaikan amanah itu. Ya, di sini hukumnya menjadi wajib. Karena pengaruh situasi dan kondisi. Demikian Allah Ta'ala. Jazakallah khair Ustaz. Ini kebetulan sepertinya pertanyaan dan jawaban tadi relate dengan pertanyaan berikutnya Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah ada hukum prioritas dalam menunaikan amanah? Pada saat berbenturannya amanah, menjaga kerahasiaan dengan mencegah kemungkaran. Kalau tadi kan Ustaz bilang dalam konteksnya hukum asalnya tidak wajib.
Tetapi kalau tidak ada orang lain yang dapat melakukannya dan bila mana dia tidak terima akan terjadi kemungkaran, maka wajib untuk menerimanya. Nah, sekarang mungkin saya kurang tahu contoh dari Abu Fatih. Coba ya, mungkin misalkan kayak menjaga kerahasiaan, sudah diterima amanahnya, tapi ternyata malahan jadinya kalau dijaga kemungkaran yang akan terjadi, Ustaz. Ini mungkin Baik. bagaimana, Ustaz? Iya, pada saat berbenturan, ya, ada benturan antara menjaga amanah berupa kerahasiaan dengan mencegah kemungkaran. Baik, di sini kita harus melihat mana yang maslahatnya lebih besar. Ya, disinilah terjadi, disinilah kita bisa menerapkan kaidah irtikabu akhafid dararain, yang intinya adalah memilih mudarat yang lebih ringan, memilih bahaya yang lebih ringan. Di sini ada bahaya meninggalkan amanah, ada bahaya terjadinya kemungkaran. Ada bahaya meninggalkan amanah, ada bahaya terjadinya kemungkaran. Kita harus menimbang-nimbang mana bahaya yang lebih besar untuk kita tinggalkan dan kita lakukan bahaya yang lebih ringan. Secara kaidah asal, ya, amanah itu berkaitan dengan diri kita. Amanah berkaitan dengan pribadi. Sedangkan kemungkaran, ya, itu berkaitan dengan orang banyak. Ya, kalau seseorang tidak menunaikan amanahnya, maka dia yang kalau kita katakan berdosa, ya, dia yang berdosa. Dia yang mendapatkan bahaya. Sedangkan ketika kemungkaran terjadi, maka yang mendapatkan bahaya banyak orang. Maka pada asalnya kalau kita melihat sisi ini, kita harus mencegah kemungkaran walaupun konsekuensinya adalah tidak menjaga kerahasiaan. Coba lihat juga dalam masalah maslahat. Ya, dari sisi maslahat misalnya. Menjaga amanah yang berupa kerahasiaan itu adalah maslahat. Kemudian terhindarnya masyarakat dari kemungkaran itu juga maslahat. Mana maslahat yang lebih besar? Dari dua maslahat ini, apabila kita tidak bisa mendapatkan dua-duanya, kita harus memilih yang maslahatnya lebih besar. Menjaga amanah atau kerahasiaan itu maslahat, tapi itu maslahat pribadi berhubungan dengan orang yang menjaga kerahasiaan. Adapun terhindarnya masyarakat dari kemungkaran itu maslahat yang bersifat umum, yang merasakannya orang banyak. Maka apabila dua maslahat ini tidak bisa kita lakukan semuanya, bisa kita dapatkan semuanya, maka yang kita lakukan adalah mengambil maslahat yang paling besar. Walaupun resikonya harus meninggalkan maslahat yang lebih kecil. Ya, demikian wallahu ta'ala. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Bu Fatih ya. Pertanyaan berikutnya dari beliau juga, Ustaz. Terkait dengan hadis Uzaifah dan Abu Hurairah tentang amanah dan menjaga tali silaturahim tadi, Ustaz, yang akhirnya lebih cepat untuk melewati sirat. Makna memutus tali silaturahim, karena makna rahim itu apakah hanya dengan kerabat saudara atau juga dengan dalam konteksnya sila ukhuwah atau saudara semuslim. Lalu pertanyaan kedua beliau terkait dengan silaturahim, apakah benar ada istilah silaturahmi atau yang benar hanya silaturahim? Karena seringkali kita bilangnya silaturahim sesama teman atau yang lain. Mohon izin, Ustaz. Baik. Ya. Yang dimaksud di dalam hadis itu adalah memutuskan tali kekerabatan. Ya, tali kekerabatan.
bukan tali persaudaraan sesama muslim. Memutuskan tali kekerabatan itu dosa. Dosa besar. Memutuskan tali silaturahim sesama saudara atau sesama kaum muslimin itu juga dosa. Tapi tidak satu derajat. Yang lebih parah adalah memutuskan tali kekerabatan. Ya, ini yang lebih besar. Dan itu yang dimaksud di dalam hadis tadi yang saya sebutkan, hadis Hudzaifah dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi yang dimaksud di situ adalah memutuskan tali kekerabatan. Khusus untuk yang ada hubungan kekerabatan. Baik, benarkah istilah silaturahim atau yang benar hanya silaturrah? Benarkah istilah silaturrahmi atau yang benar hanya silaturahim? Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita harus bedakan ya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Ya, kita harus bedakan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu silaturrahim. Ya, silaturrahim itu dalam bahasa Arabnya. Di dalam bahasa Indonesia ya itu adanya silaturahmi. Jadi silaturahim diserap dalam bahasa Indonesia menjadi silaturahmi. Ya, silaturahim, rahmi. Sehingga tidak bisa kita salahkan kata-kata silaturahmi. Karena itu kata-kata serapan. Ya, itu kata-kata serapan. Ya, seperti misalnya kata-kata serapan yang lainnya. Seperti kata-kata serapan yang lainnya. Misalnya sholat, ya, itu diserap dalam bahasa Indonesia di KBBI menjadi salat. S-A-L-A-T. Ini sudah diserap ke bahasa Indonesia dengan bentuk seperti itu. Sehingga tidak bisa kita salahkan. Itu serapan. Jadi salat itu bahasa Indonesia sudah. Bahasa Arabnya memang sholat. Ya contohnya lagi misalnya penulisan insya Allah. Ya, penulisan insya Allah. Nanti dalam bahasa Arabnya itu ada 3 kata. In, ada sya'a, ada Allah. Nah, harus dipisah-pisah. In dipisah, sya'a dipisah, Allah dipisah. Ketika kita serap ke bahasa Indonesia, kita menulisnya insya Allah dalam satu kata. Tidak ada masalah. Ini bukan kesalahan. Karena kita harus bedakan antara kata dalam bahasa Arab dengan kata dalam bahasa Indonesia. Walaupun itu aslinya serapan. Ya, aslinya yang bahasa Indonesia itu aslinya dari bahasa Arab. Tapi kalau sudah diserap, ya sudah. Jangan salahkan itu. Walaupun berbeda. Dalam bahasa Arab, kata-katanya lafal. Ya, lafzun. Lafzun. Dalam bahasa kita jadi lafal. Lafal. Ya, yang terakhir L. Padahal bahasa Arabnya lafaz. Dha. Lafzun. Dalam bahasa Arab jadi dalam bahasa kita jadi lafal. Apakah lafal itu salah? Tidak. Ini sudah diserap dalam bentuk seperti itu. Jadi jangan dibanding-bandingkan lagi. Kita di sini hanya bisa menyampaikan bahwa silaturahmi yang ada dalam bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Arab dari kata-kata silaturrahim. Ya. Ya, di situ diserapnya juga si ya dengan s. Padahal dalam bahasa Arab asalnya sod. Silaturrahim. Ya. Diserap dengan huruf s saja tidak ada masalah. Walaupun kalau dikembalikan ke bahasa Arab salah ya. Dalam bahasa Arab itu sod bukan sin. Tapi seperti itulah ya penyerapan kata-kata dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Ya seperti itu nanti dalam bahasa Inggris diserap ke bahasa Indonesia akan ada perbedaan seperti itu. Tidak bisa kita salahkan. Ya. Karena memang sudah diserap, sudah dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Demikian Allah Ta'ala. Jazakallah ya Ustaz. Jadi pesan dalam jawaban hari ini adalah
ini bukan satu yang esensial yang perlu kita peributkan ya Ustaz ya dalam makna serapan. Jadi mengkoreksi atau mengkritisi yang akhirnya jadi ribut cuma gara-gara salah tulis itu lebih kecil maknanya dibandingkan akhirnya jadi putus kekerabatan di sini ya Ustaz. Itu bukan kesalahan juga. Mm-mm. Ustaz, mohon izin penegasan aja. Jadi sebenarnya memutus tali silaturahim itu, kekerabatan itu dalam artian saudara, keluarga, atau sebenarnya misalkan afwan saya sama Ustadz hubungan terus saya nggak sepakat dengan Ustadz terus akhirnya saya memutuskan untuk tidak berkontak lagi. Itu apakah bentuk memutuskan tali silaturahim atau kekerabatan juga Ustadz? Tidak, Dalam artian saya dengan Ustadz misalkan. tidak. Itu khusus untuk yang ada tali kekerabatannya. Ada hubungan kekerabatan. Artinya keluarga dan saudara ya Ustadz ya. Iya, keluarga. Ya, intinya ada hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan itu misalnya dengan keponakan, dengan kakek, dengan paman. Ya, intinya yang ada hubungan kekerabatannya. Ketika diputus, masuk dalam hadis Abu Hurairah dan hadis Hudzaifah bin Yaman. Tapi bukan berarti memutuskan tali persaudaraan sesama muslim tidak berdosa. Tidak berarti seperti itu. Ada dosanya, tapi tidak seperti tingkatan Derajatnya berbeda ya Ustadz. memutuskan tali kekerabatan. Jadi dua-duanya dosa. Tapi memutuskan tali kekerabatan itu lebih besar. Ya, ada hadis khusus yang menjelaskan itu. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustadz. Ustadz Afwan, seharusnya kan sampai jam 9 Ustadz, tapi ada satu pertanyaan lagi yang kayaknya agak cukup berat. Kalau boleh Ustadz izin dilanjutkan satu lagi Ustadz. Afwan Ustadz. Pertanyaannya dari sahabat kita, sahabat T. Afwan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin minta solusi. Kami mempunyai saudara laki-laki angkat yang sudah sering menipu dari kecil. Saat ini sudah dewasa dan terlibat penipuan berkali-kali dan sudah kami ingatkan. Terakhir ini, subhanallah, ternyata bukan hanya menyesal, tetapi malah lebih besar kasus penipuannya ke keluarga besar serta lingkungan. Dan yang paling parah, menggunakan nama ibu angkatnya juga untuk menipu. Ketahuan juga, ini naudzubillah, ketahuan juga memiliki penyimpangan seksual. Beliau gay, dan penipuan ini uangnya juga digunakan untuk pasangannya. Sahabat kita ini sekeluarga minta untuk dia keluar dari keluarga agar hidup mandiri sebagai konsekuensi dari perilakunya. Nah, pertanyaan dari sahabat kita ini, Ustaz, ketika kami, keluarga ini meminta dia keluar dari keluarga ini, apakah kami juga termasuk dalam memutus tali silaturahim, Ustaz? Beliau anak angkat. Lalu, apa yang harus kamu lakukan untuk membekali dia sebelum keluar dari rumah? Karena basicnya sebenarnya keluarga ini sayang kepadanya, Ustaz. Iya, Agak rumit, Ustaz. iya. Ini dia saudara angkat ya, bukan Iya, Ustaz. saudara Bukan yang punya kandung. hubungan kekerabatan. Ya, saudara angkat itu bukan saudara yang punya hubungan kekerabatan. Jadi kalau misalnya ya dia dikeluarkan dari keluarga tidak ada masalah, ya tidak ada masalah dan tidak masuk dalam hadis yang menjelaskan tentang ancaman memutus tali Tali kekerabatan. silaturahim. Karena memang pada asalnya dia tidak punya hubungan kekerabatan. Dia dari eh, dari keluarga lain, ya. Dia dari keluarga lain, dari orang lain yang tidak ada hubungan kerabatnya dengan keluarga tersebut. Tapi akhirnya setelah itu diangkat sebagai anak atau diangkat sebagai saudara. Sehingga yang seperti ini kalau misalnya diputuskan hubungan ya, atau hubungannya diputus, maka tidak masuk dalam hadis tadi. Apalagi ya alasan pemutusan hubungan tersebut karena kesalahan yang sangat fatal tadi. Ya orang yang seperti ini ya boleh disebarkan aibnya. Orang yang seperti ini boleh disebarkan aibnya apabila dengan seperti itu menjadikan orang-orang tidak termakan oleh keburukannya, oleh penipuannya. Karena kalau tidak disebarkan aibnya, akan semakin banyak orang-orang yang menjadi korbannya. Akan semakin banyak orang-orang yang menjadi korbannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan di dalam sebuah hadis bahwa apabila ada orang kaya
dia tidak mau membayar hutangnya. Padahal sudah jatuh tempo, itu merupakan tindakan kezaliman. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa apabila keadaannya seperti itu, maka kemuliaannya bisa dijatuhkan. Dan dia bisa dibunuh, bisa dihukum. Ya. Jadi kemuliaannya bisa dijatuhkan dan dia boleh untuk dihukum. Kemuliaan dijatuhkan maksudnya adalah dia boleh disebarkan aib yang berkaitan dengan itu. Misalnya kita boleh menyebarkan kepada orang lain, awas orang ini kalau hutang itu tidak mau membayar. Ya, jangan sampai ada orang lain yang terkena atau menjadi korbannya. Ya, orang yang seperti ini tadi yang ditanyakan dalam pertanyaan ini lebih parah dari itu. Kalau yang lebih ringan saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan kita menyebarkan aibnya yang berkaitan dengan masalah itu, apalagi yang lebih berat seperti ini. Coba kalau seperti ini tidak disebarkan aibnya kepada orang-orang lain, ya, kepada orang-orang yang mungkin ada di sekitar dia, nanti orang-orang tersebut akan menjadi korban-korban berikutnya. Dan kita harus menjaga saudara-saudara kita agar selamat ya dari keburukan-keburukan orang yang seperti ini. Wallahu a'lam. Jazakallah ya Ustaz. Ustaz, ini masuk terakhir aja Ustaz. Pertanyaan dari Fulana mengenai tali silaturahim. Apakah saudara kandung yang murtad hukumnya berlaku sama Ustaz? Memutus. Baik. Ya. Kalau saudara kandung itu murtad ya, maka sebenarnya kita boleh memutus hubungan. Kita boleh memutus hubungan. Hal ini berdasarkan ayat ya di dalam surat Hud ya, yang menjelaskan tentang kisahnya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh mengatakan, "Inna bni min ahli," sesungguhnya anakku itu dari keluargaku ya Allah. Allah katakan, "Ya Nuh, innahu laisa min ahli." Wahai Nuh, sesungguhnya dia itu bukan termasuk keluargamu. Ya, sesungguhnya dia, maksudnya anakmu, itu bukan termasuk keluarga. Ini menunjukkan bahwa dengan keluarnya seseorang dari agama Islam, ya, menjadikan dia ya bukan dari keluarga itu, sehingga boleh diputus tali kekerabatannya. Boleh kita tidak berhubungan dengan dia lagi. Termasuk di antara yang mendukung kesimpulan ini adalah adanya penghalang di dalam masalah waris yang disebutkan oleh para ulama, yaitu perbedaan agama. Misalnya anaknya murtad, orang tuanya muslim, meninggalkan harta sampai banyak sekali. Anak itu tidak berhak dengan warisan ayahnya. Kenapa? Karena perbedaan agama. Sebaliknya juga gitu. Kalau misalnya anak muslim, ayahnya non-muslim, dan ayahnya kaya sekali, yang muslim itu tidak bisa mendapatkan warisan dari ayah. Sehingga kalau misalnya ada saudara kita yang keluar dari Islam, ya, kita boleh memutus hubungan kekeluargaan. Kita boleh memutus tali silaturrahim atau silaturrahmi. Ya. Namun perlu dipertimbangkan apakah yang lebih besar maslahatnya adalah tetap menjaga tali kekerabatan atau tetap menjaga hubungan baik dengan dia, ataukah yang lebih besar maslahatnya kita putus hubungan dengan dia. Ini yang perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena memutus tali kekerabatan ketika saudara kita murtad, ya, naudzubillah min dzalik, ya, itu tidak wajib. Tidak wajib. Tapi menjadi boleh. Dan ya ini semuanya nanti dikembalikan ya kepada situasi dan kondisi dan maslahat dan mafsadah yang ada. Karena bisa jadi kalau
tetap dijaga hubungan baik, ya, dia malah bisa taubat dan masuk kembali kepada Islam. Tapi bisa jadi juga sebaliknya, kalau dia diputus hubungannya dengan kerabatnya semuanya, akhirnya dia masuk Islam lagi, akhirnya dia taubat lagi karena merasa tidak nyaman. Ya, maka di sini harus ada eh, harus ada pertimbangan-pertimbangan. Mana pertimbangan yang lebih kuat, ya? Apakah maslahatnya lebih kuat untuk diputus, ataukah maslahatnya lebih kuat tetap dijaga hubungan baik? Ya, nanti setelah dipertimbangkan dengan pertimbangan yang matang, maka ya dipilih yang sesuai dengan maslahat yang lebih besar. Wallahu a'lam. Jazakallah ya Ustaz. Masya Allah hari ini banyak yang sudah kita dapatkan. Beberapa resume yang kita coba sampaikan mohon izin dikoreksi Ustaz. Amanah secara istilah itu dipakai untuk dua hal, yaitu hal atau objek yang wajib kita jaga dan tunaikan. Dan yang kedua adalah sifat yang menjaga dan menunaikan sesuatu yang diwajibkan kepadanya. Hukum asal menerima amanah itu tidak wajib, namun hukum asal ini bisa berubah bila mana tidak ada orang lain selain dirinya yang bisa menerima amanah tersebut. Dan bila tidak diterima, maka akan menyebabkan kemungkaran yang lebih jauh. Menjaga amanah berupa rahasia sifatnya maslahat pribadi. Mencegah kemungkaran juga maslahat, namun menyangkut umum, sehingga bila berbenturan di antara keduanya, diambillah maslahat yang lebih besar. Objek amanah itu ada yang bersifat fisik dan non-fisik. Contohnya yang non-fisik adalah kepercayaan dan ilmu, sedangkan fisik itu sesuatu yang sifatnya duniawi lebih banyak. Objek amanah yang bersifat duniawi dan ukhrawi, yaitu contohnya misalnya objek uang dan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah sebagai objek yang ukhrawi. Tadi ada dua dalil yang disampaikan Ustadz menganut dari Riyadhus Shalihin ini, yaitu adalah surat An-Nisa ayat 58 dan surat Al-Ahzab ayat 72. Lalu tadi ada hadis bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada tiga. Jika berkata dia dusta, jika berjanji tidak menepati atau ingkar, dan jika diamanati dia berkhianat. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Semua yang benar datangnya dari Allah. Kita terima wasilahnya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Musyafa Adhar ini, LCMA. Adapun yang salah semua adalah ketidaksempurnaan kami dari panitia dan yang bertugas. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Semoga kita diistiqomahkan dalam belajar dan terus menimba ilmu dalam agama Islam, dan semoga kita diwafatkan dalam kondisi memeluk iman. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum.